Topik kita pada malam hari ini adalah pembelajaran fleksibel dan mobilitas dengan landasan Kristen. Seperti apa pembahasan kita pada malam hari ini akan dipaparkan oleh hambanya, yaitu narasumber kita, Pak Glenn Adi Eka Putra, ST. Pak Glenn adalah pengurus harian bidang 6, yaitu bidang internasional Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Bapak Ibu semua yang ingin bertanya berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini, dipersilakan. Nanti kita akan ada sesi diskusi dengan Pak Glenn, dan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan akan dijawab oleh Pak Glenn. Baik, saya sebelum serahkan ke Pak Glenn untuk pemaparan materinya, kita berdoa terlebih dahulu supaya pimpinan Roh Kudus menyertai kita dalam pembelajaran pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami akan belajar pada malam hari ini. Kami mohon hikmat dan pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami, menolong kami, memampukan kami untuk mengerti maksud Tuhan melalui pembelajaran pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu Pak Glenn dengan materi yang akan disampaikan, segala persiapan yang sudah Pak Glenn lakukan bisa menjadi berkat bagi para pejuang-pejuang pendidikan Kristen di Indonesia. Terima kasih ya Bapak, media, dan semua perangkat yang kami gunakan Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya langsung serahkan kepada Pak Glenn. Ya, terima kasih Susan. Aduh, jangan grogi, biasa aja kan cuma setengah jam. Ini di malam hari ini kita akan bercakap-cakap sejenak mengenai pembelajaran fleksibel dan mobilitas yang berlandaskan iman Kristen. Saya ganti kata landasan Kristen dengan berlandaskan iman Kristen. Karena saya mau memulai dengan ayat ini adalah salah satu ayat yang membuat saya bersemangat untuk melayani di bidang pendidikan Kristen. Saya melihat ayat ini ada di terpampang di lab school, sekolah laboratoriumnya Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Terpampang dengan jelas Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 kalau menurut terjemahan yang lama, yang terjemahan baru yang satu, itu adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai ngomong soal yang rumit-rumit ini, kita ngomong yang sederhana aja dulu. Di awal itu urusannya adalah takut akan Tuhan dulu, sebelum kita bisa belajar apapun yang mau kita pelajari itu. Oke, mari kita mulai. Saya mungkin akan bawakan ini lebih kepada sebuah sesi sharing berdasarkan apa yang saya alami sewaktu saya menjadi pengurus di BPK Penabur dan apa yang saya alami ketika kita menjalani periode pembelajaran fleksibel dan mobilitas ini. Kalau kita bicara fleksibel dan mobilitas itu sebenarnya terjemahannya agak kurang tepat ya Bapak Ibu, karena kita bicaranya adalah flexibility and mobility in learning. Jadi kita bicara bagaimana kita belajar secara fleksibel dan mobile. Jadi bukan mobilitas, tapi tentang mobile. Jadi bagaimana kita bisa belajar di mana aja secara fleksibel. Jadi itu konsep pendidikan modern yang kita bicaranya, kita bisa belajar secara dinamis, tidak terikat ruang dan waktu. Kita semua kejebur, Bapak Ibu. Kita semua terjun untuk mendalami soal ini ketika secara terpaksa kita menjalani masa yang kita sebut dengan pandemi COVID-19. Karakteristiknya jelas, karena pandemi ini ya, kita harus bisa belajar kapan saja, di mana saja. Oh jelas, semua anak ada di rumah, nggak ada yang boleh ke sekolah kan. Terus kita harus bisa memiliki flexibility. Flexibility-nya apa? Masalah materi sama tempo belajar. Nah sekarang kan kalau di rumah, learning from home, bagaimana kita mau belajar itu kan tergantung pribadi kita masing-masing dan bagaimana guru mendeliver materi yang dia pilih sesuai dengan apa yang harus dipelajari si anak di rumah, flexibility.
Kemudian penggunaan teknologi digital, of course, seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah hasil dari waktu kita kecebur waktu pandemi kemarin itu. Kemudian interaksi dengan instruktur dan peserta didik lain secara online, udah pasti juga, ya kan? Timbul problem baru di situ kan. Kalau kita mau sharing, siapa di sini Bapak Ibu guru yang kalau sedang buka kelas online, anak-anaknya nggak ada yang kelihatan matanya Bapak Ibu. Semua kelihatan jidatnya doang begini di kamera. Itu problem baru. Kita nggak bisa lihat muka anak-anak kita. Ketika kita meminta itu menjadi satu harusan untuk melihat muka mereka, itu jadi masalah. Bagaimana kita mengatasi masalah tersebut kan? Nah, itu dia. Kemudian kita juga melakukan yang namanya penilaian berbasis kompetensi. Wah, binatang apa itu berbasis kompetensi? Masa yang dulu nggak berbasis kompetensi? Pemahaman materi? Apa ngafal doang? Atau gimana? Nah, karena kita kecebur waktu pandemi kemarin, ya kan kita artinya terpaksa untuk mengadakan pembelajaran secara fleksibel ini. Tapi dari situ kita dapat apa, Bapak Ibu? Yang jelas ada kita meningkatkan aksesibilitas pendidikan buat semua kalangan. Penabur waktu itu bikin yang namanya penabur learning, digital learning, penabur digital learning. Semua boleh akses, semua bisa akses, dan diharapkan akan banyak yang mendapatkan berkat dari situ. Yang kalau dulu belum ada itu nggak bisa kan Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian menghemat waktu dan biaya daripada kita nerbangin guru ke sana untuk mengajar, untuk memberikan training, ternyata sekarang bisa training jarak jauh seperti yang kita lakukan sekarang ini. Terus tentunya meningkatkan kemandirian belajar. Oh, ini pedang bermata dua. Ya, kalau mandiri, kalau makin tergantung sama ChatGPT, sama Google, sama Mbah Google, nanti jadinya apakah anak itu akan belajar, kompetensinya naik atau enggak. Nah, balik lagi ke soal penilaian berbasis kompetensi itu kan. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi teknologi yang ada itu harus meningkatkan kualitas pembelajaran. Nggak boleh justru mengurangi, kan itu jadi defeat the purpose ya Bapak Ibu ya, kalau teknologi itu justru membuat kita jadi susah belajar. Kemudian contohnya ya tentu Bapak Ibu sudah tahu semua kalau kita bicara e-learning, online, jarak jauh, istilah yang dulu sangat populer tuh blended learning, ya kan? Terus ada bicara project based learning supaya anak itu kompetensinya terbangun. Nah, hal-hal seperti itu tentunya tidak perlu dibahas lagi. Kemudian teknologi apa yang mendukung? Ini yang kita lakukan sekarang ini. Dulu semua guru terutama yang mohon maaf, saya bukannya bermaksud merendahkan, tetapi ini terjadi di lapangan. Kalau bicara tentang penguasaan LMS, wah udah deg-degan semuanya kan. Kita bicara learning management, oh gimana caranya gitu kan. Terus aplikasi untuk pembelajaran online-nya harus pakai Zoom, harus pakai Google Classroom. Perjuangan untuk supaya kita mentraining guru-guru kita untuk bisa menggunakan Zoom dengan baik dan benar, itu sesuatu hal yang tidak mudah ternyata kan. Kemudian kita bicara content management system, apalagi itu gitu kan. Kemudian banyak sekali yang kita pakai sekarang. Kita sudah bisa pakai virtual reality, augmented reality, guru mau mukanya dirubah jadi kayak Presiden Trump bisa, guru mau mengajar dengan mukanya Billie Eilish juga bisa sekarang dengan namanya deepfake teknologinya. Jadi apa yang tersedia itu banyak sekali. Nah, tantangannya apa tentunya dengan hal ini? Yang jelas tentunya akses internet itu ternyata bukan hal yang gratis dan bukan hal yang mudah, terutama untuk daerah-daerah yang memang kesulitan dalam menjangkau ini. Jadi kalau kita bicaranya infrastruktur, kita bicaranya perangkat, kalau perangkat masih bisa disupport lah, kita saling mensupport. Terima kasih buat mitra MPK, terutama Acer yang sangat mensupport untuk hal ini.
Itu saya kira akan mendatangkan banyak berkat untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan. Tapi kalau kita bicaranya infrastruktur, ya itu kan urusan yang lebih besar lagi, bukan urusan yang simple gitu. Kemudian dengan penggunaan teknologi digital ini akan terjadi kekurangan direct interaction. Jadi nggak ada interaksi langsung antara guru dengan murid. Itu tuh yang kita lihat jidat doang itu tuh tadi tuh. Ya kan? Nah, terus gimana mengatasinya itu gitu kan? Nah, kemudian kita punya kesulitan untuk mengukur kemajuan siswa. Wong tes sekarang practically pasti semuanya open book. Ya dong, Bapak Ibu. Masa kita harapkan, pakai 3 kamera, 4 kamera, percuma. Itu tetap aja practically open book. Jadi kalau kita bicara penilaian berbasis kompetensi, artinya penguasaan siswa terhadap materi bukan soal dia hafal atau enggak lagi kan jadinya. Bukan soal dia bisa pakai menghafalkan rumus dan menerapkannya, tapi bagaimana dia mengerti kan soal rumus, soal masalah, soal apa itu di dalam tes-tesnya dia. Artinya apa? Yang membuat soal tes juga nanti kan akan menjadi berbeda dengan tipe yang di masa lalu. Kemudian tentunya kalau kita soal teknologi digital ini, sumber daya itu kan tentunya nggak gampang. Resources itu kan tidak mudah. Terus tapi kan sekarang banyak sumber daya online yang gratis. Dan MPK sendiri melalui bidang 1 dan bidang 2 sedang berjuang untuk mengatasi hal ini, untuk mengadakan sumber daya ini. Saya kira kalau soal sumber daya dengan keinginan yang istilahnya kuat dan istilahnya kerjasama dari berbagai pihak, pastinya harusnya bisa jalan. Nah, jadi kalau kita sudah menjalani itu, terus kalau kita bicara soal iman Kristen, itu masuknya di mana Bapak Ibu? Ya kan? Balik lagi ke depan lagi tadi itu yang Amsal 1 ayat 7. Bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Dan kita juga akan melihat yang tadi saya sudah sampaikan, di antara banyak tantangan yang ada untuk pembelajaran fleksibel dan mobility ini, itu tentunya kurangnya interaksi langsung. Jadi masalah sosialnya itu juga akan menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi kalau kita bicara soal iman Kristen, ini kita bicara si anak itu dapat pendidikan yang holistik. Karena tanpa pembelajaran berlandaskan iman Kristen, saya kira nanti beberapa aspek tidak akan terpenuhi. Contoh aspek spiritual tentunya akan sulit. Kemudian untuk aspek emosional dan sosialnya juga saya kira nanti akan sulit jika tidak ada pendidikan yang berlandaskan iman Kristen, apalagi di sekolah-sekolah yang notabene sekolah Kristen. Saya akan sharing beberapa hal mengenai itu, cuman yang pertama kali kita harus istilahnya sama-sama setuju, yaitu tentunya soal prinsipnya. Kenapa harus dengan berlandaskan iman Kristen? Nomor 1 tentunya untuk mengikuti teladan Kristus, itu udah pastilah. Hukum yang pertama dan yang terutama itu kan di Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu kan sudah jelas. Dan untuk kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kemudian mengembangkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam pendidikan, dalam pengetahuan, dalam kehidupan. Amsal 1 ayat 7 balik-balik lagi contohnya itu lagi, makanya saya taruh di depan tadi karena saya akan sering balik ke situ. Amsal 9 ayat 10 kira-kira sama seperti itu isinya. Kemudian yang berikutnya meningkatkan kesadaran akan bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, self development. Kita bisa menilai kekuatan dan kelemahan diri kita, strength and weakness. Itu ada di 2 Korintus 12 kalau nggak salah ayat 9-10 gitu. Coba saya cek ya untuk memastikan. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Oh ya betul. Jadi
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Kalau bukan pendidikan Kristen, nggak ada teori itu, Bapak Ibu. Bahwa kita harus jadi number one, kita harus jadi yang terbaik, kita harus jadi yang paling hebat, paling ini, paling itu, dan tidak meng-acknowledge kelemahan sendiri, itu mungkin adalah sebuah hal yang kurang pas. Kemudian tentunya dari urusan iman Kristen ini ya, yang harus kita kembangkan untuk anak-anak kita adalah kemampuan untuk melayani dan berbagi. Itu landasan Alkitabnya ada di Matius 20 ayat 26. Dari situ cukup jelas bahwa anak-anak kita itu tidak hanya untuk belajar, untuk menjadi pintar, untuk dirinya sendiri, untuk jadi hebat, untuk dirinya sendiri, tapi barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Di Matius itu kan tulisannya seperti itu. Yang tidak ada juga itu di pendidikan yang sorry to say bukan atau tidak mengincludekan landasan iman Kristen. Jadi dari sini kita akan mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani itu di dalam proses pembelajaran kita. Implementasinya apa? Macam-macam, Bapak Ibu. Sudah dilakukan di beberapa sekolah, di banyak sekolah. Ini saya berbicara dalam konteks sekolah Kristen ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus punya kurikulum berbasis nilai-nilai Kristen. Nggak semua sekolah punya. Lebih bangga nulis di depan kita pengikutnya Cambridge daripada kita bilang kurikulum kita Christian based. Mungkin di akhir masa pelayanan kami, kalau bisa itu nanti akan agak shift sedikit lah, gitu kan, ya. Kemudian tentunya kita punya modul-modul spiritualitas di pembelajaran kita. Kita punya acara diskusi, refleksi tentang kekristenan. Live group itu adalah salah satu metode yang sangat efektif. Kemudian kita punya proyek pelayanan masyarakat tentunya. Sekolah non-Kristen juga melakukan itu, tapi kalau mereka saja melakukan, kita harusnya lebih lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada mentorship dengan instruktur-instruktur yang Kristiani tentunya. Penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran spiritual di saat pandemi kemarin. Bisa saya berikan contoh, waktu itu kami bekerja sama dengan gereja. Jadi kolaborasi dengan gereja itu esensial, Bapak Ibu. Kolaborasi dengan organisasi Kristen itu sangat penting di sekolah Kristen. Jadi kalau yang sudah closely tied dengan gerejanya, yang sudah sangat dekat dengan gerejanya, banyak bersyukur karena itu akan sangat membantu menginjekkan iman Kristen di dalam pembelajaran. Semoga di saat pembelajarannya itu fleksibel dan mobility ini yang jauh di mata tapi dekat di hati, Bapak Ibu. Jadi saya mau berikan contoh, waktu itu di Kelapa Gading, di daerah saya tinggal, gereja saya GKI Gading Indah, itu aktif di dalam sebuah forum namanya FKPK. Forum Komunikasi Pelayanan dan Kesaksian. Forum itu terdiri dari setiap komponen sekolah yang notabene penabur di daerah Kelapa Gading, bekerja sama erat dan menjalankan forum itu bersama dengan seluruh gereja-gereja GKI yang ada di dekat sekolah tersebut. Jadi by location, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara GKI kan ada 3 ya, ada GKI Jabar, Jateng, Jatim, yang jadi satu namanya GKI AM. Itu ada semua di situ, kecuali Jatim waktu itu kebetulan nggak ada di Kelapa Gading. Mereka semua ikut, beda klasis, beda sinode wilayah, bersama-sama mewujudkan itu. Kita bikin
persekutuan remaja di saat COVID yang terdiri dari seluruh komponen, anak-anak murid sekolah, anak-anak remaja, pemuda dari tiap-tiap gereja, dan itu di saat COVID di mana banyak yang membutuhkan pendampingan dan membutuhkan kesegaran dari firman Tuhan. Di setiap persekutuan itu ratusan anak datang bergabung untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya kira itu satu contoh yang baik yang bisa kita terapkan di banyak tempat. Jadi kalau kita sudah bisa istilahnya menaikkan level pembelajaran kita ke level yang lebih fleksibel dan lebih mobile, pesannya adalah jangan terlalu kita konsentrasi di fleksibilitinya sama mobilitinya aja gitu. Jadi kita mesti mengembangkan iman, kesadaran spiritual, kemampuan melayani, kekuatan dan kelemahan diri yang tadi yang di Matius itu, kemudian sama kemampuan berkomunikasi yang efektif. Jadi diharapkan jikalau landasannya iman Kristen, jadi guru-guru tidak memiliki kesulitan soal kamera itu cuma ada di jidat aja itu. Jadi kalau belajar mandirinya, kalau berdasarkan iman Kristen diharapkan untuk tujuan yang betul, untuk tujuan yang pas, dan anak-anak itu bisa mendapatkan manfaat dari itu. Jadi, tapi kan ngomong gampang ya Bapak Ibu ya, ngomong itu luar biasa gampangnya. Jadi, kalau kita mau bicara mengintegrasikan nilai-nilai iman Kristen kita di dalam kurikulum, gimana Pak caranya? Tunjukin dong yang benar. Nah, MPK sekarang sedang melakukan itu Bapak Ibu. Kita sedang mencoba. Semoga nanti kurikulum berkat yang akan kita share nanti bisa juga menjadi berkat bagi banyak sekolah Kristen. Dan tentunya tidak hanya jadi kurikulumnya, kan, tapi harus dikomunikasikan. Jadi pelatihan instruktur yang untuk melatihnya kurikulum ini juga sedang disiapkan, dan tentunya tim untuk further developing this curriculum untuk lebih mengembangkan kurikulum ini juga sedang disiapkan juga. Kemudian ada tantangannya kembali lagi soal keterbatasan sumber daya, tapi kan saya sudah cerita bahwa kita akan berusaha memikul ini bersama-sama dan semoga bisa menjadi berkat untuk banyak sekolah. Kemudian saya kemarin dapat pertanyaan yang lucu dari salah satu sekolah Kristen di Kalimantan. Terus kalau kita assessment-nya gimana Pak? Kalau soal urusan spiritual, itu kan nggak bisa diukur. Iya sih, betul kan? Kan kita harus refleksi dan mengevaluasi diri kita sendiri untuk mengukur kemajuan spiritual. Kata-kata itu kurang tepat sebenarnya. Kemajuan spiritual tuh agak ngaco menurut saya. Tapi yang saya percaya Bapak Ibu bahwa iman sebesar biji sesawi itu kan bisa memindahkan gunung ya Bapak Ibu ya. Jadi bahwa usaha kita kalau misalnya nanti anak-anak kita tuh bisa punya iman sebesar biji sesawi aja, itu saya kira mission accomplished. Dan tidak ada usaha untuk usaha yang untuk mengadakan hal baik itu yang istilahnya tidak berguna tentunya. Dari situ jadi kita sekarang mau cerita, mau ngobrol-ngobrol soal lebih banyak urusan online-nya, fleksibelnya, mobility-nya, atau iman Kristennya. Di mana yang kita sudah lebih menguasai, di mana yang kita belum atau sedang dalam perjalanan, atau mau disempurnakan, atau mau diperbaiki, yang dulu rasanya mulai hilang. Hal-hal tersebut yang harus kita lebih refleksikan di dalam bagaimana kita menjalani pembelajaran, terutama setelah urusan COVID ini selesai.
Setelah urusan COVID ini selesai kan, kita sudah tidak tercekam lagi, dan urusan pembelajaran yang fleksibel dan mobile ini bisa menjadi sarana untuk memajukan pendidikan kita, dan bisa juga menjadi pilihan, bisa kita tinggalkan, balik ke cara lama. Nah, itu kan tergantung dari masing-masing kita. Jadi kita bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Kristen dalam proses pembelajaran. Sure, di gedung sekolah kalau ada ayat-ayat yang tertempel, buat saya itu baik sekali dan luar biasa. Tapi bagaimana menempelkan ayat-ayat itu di dalam hati setiap anak didik kita, saya kira itu yang harus kita perjuangkan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Glenn untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa malam hari ini. Sangat memberkati kita semua pada malam hari ini. Bagaimana kita membahas tentang fleksibilitas dan mobilitas yang dalam pembelajaran yang dapat menjadi cara kita untuk menjawab kebutuhan zaman ya Pak ya. Sembari tetap berpegang teguh pada firman Tuhan yang adalah landasan kehidupan kita. Semoga pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Glenn menjadi berkat buat Bapak Ibu semua, menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semua, dan jangan lupa di-share untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya. Pak Glenn, kita ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, Pak. Bagaimana cara mengukur keberhasilan pembelajaran yang fleksibel dalam membentuk karakter siswa? Itu dia yang saya bilang tadi kan. Ya, udah ada yang tanya saya tuh di awal tuh, bahwa ini cara ngukurnya gimana? Karena kan tentunya salah satu dasar keberhasilan siswa kan dia bisa melalui asesmen dengan baik. Ya, itu betul. Tapi kalau soalnya pembelajaran fleksibelnya ini, kita ngukur keberhasilannya gimana? Yang tadi, yang kita bicaranya tesnya itu berdasarkan kompetensi. Jadi apakah anak itu betul-betul mengerti? Apakah anak itu betul-betul paham dengan bahan yang diajarkan sehingga dia bisa mengaplikasikannya dengan baik? Nah, itu kan jadi dua hal. Bagaimana guru membuat soal dengan baik, terus yang kedua adalah bagaimana si anak itu menjawabnya. Cuman kalau kita kaitkan dengan urusan iman Kristen, nah ini lebih ruwet lagi, karena mau cara menilainya bagaimana? Tentunya basisnya adalah refleksi dan self-assessment. Self-assessment itu kan perlu kejujuran ya Bapak Ibu ya. Perlu anak itu betul-betul bisa menilai dirinya dengan baik dan mengkomunikasikannya dengan tepat. Kalau saya masih kurang soal ini, soal itu, saya mesti ngomong. Justru itu yang mendapatkan nilai lebih. Bukan keberhasilan mengerjakan suatu proyek itu adalah segalanya. Bukan result adalah segalanya, but the process. Nah, kalau kita bicara soal itu, yang tadi yang awal tesnya berdasarkan kompetensi, yang kedua adalah berdasarkan refleksi diri, bagaimana kita mengcombine itu tentunya melalui firman Tuhan dan penyampaiannya dan aplikasinya yang tepat di dalam proses pembelajaran si anak itu sendiri. Ya, gitu. Semoga bisa menjawab, karena ngomong tuh jauh lebih gampang daripada melakukan. Itu betul. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Glenn untuk jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Inilah dari pertanyaan yang masuk. Kira-kira apakah ada risiko, Pak, bahwa mobilitas pembelajaran dapat mengurangi komitmen siswa terhadap komunitas sekolah Kristen? Oh, betul. Itu betul. Itu kalau meminjam judul film, itu namanya clear and present danger sebenarnya. Jadi sudah ada di depan mata kita itu, urusan itu. Jadi kalau kita bicara komitmen siswa, apalagi terhadap komunitas sekolah Kristen, banyak sekali jemaat atau sekolah atau bidang kerohanian yang peminatnya itu sangat sedikit. Zaman saya dulu tuh ada yang namanya, saya dulu sekolah di Gunung Sahari, ada yang namanya Repita, Remaja Pintu Air. Itu anak-anak ingin sekali untuk bersekutu. Di dalam semua keterbatasan kita ingin sekali untuk bersekutu.
Dan dulu waktu saya kuliah tuh ada yang namanya perkantas, dan itu menjadi istilahnya kita punya oase di tengah kuliah kita yang istilahnya, saya waktu dulu kuliah di UI dan persentase mahasiswa Kristen itu sangat sedikit. Nah, cuman apakah sekarang ketika sudah online semua masih ada kerinduan itu gitu? Nah, saya mau bicara beberapa kesaksian. Yang pertama, saya sudah cerita tadi masalah kita aktif di dalam FKPK yang forum antar sekolah dan gereja itu. Kemudian salah satu hasil dari FKPK itu adalah mengadakan sekolah minggu online di saat pandemi itu. Nah, itu ada hal yang biasa, semua sudah mengadakan. Kemudian kita memutuskan untuk memperluas jangkauan sekolah minggu online itu ke anak-anak murid yang dalam tanda kutip dirasa oleh sekolah belum ikut sekolah minggu. Karena ketika mereka diminta untuk memberikan laporan tentang sekolah minggu mereka ngambil dari YouTube, dari berbagai macam gereja, berbagai macam sekolah minggu gitu. Jadi nggak ada kerunutan dari laporan si anak ini. Oke, kemudian kita adakan program itu. Terjadi beberapa hal menarik. Setelah selesai pandemi, ada beberapa anak baru yang join di sekolah minggu gereja. Kalau anak itu adalah anak jemaat, itu sudah biasa. Yang join itu, nomor 1, itu orang tuanya Kristen, tapi bukan anggota jemaat salah satu gereja. Jadi mereka Kristen, tapi mereka hanya jadi aktivis, tidak jadi jemaat. Anaknya ikut sekolah minggu. Yang kedua adalah anak dari orang tua yang non-Kristen. Non-Kristennya ini, jadi mereka ada berbagai macam, ada yang Katolik, ada yang Buddha, ada yang Muslim, ada yang orang tuanya dalam tanda kutip agamanya kurang jelas gitu, ikut bergabung. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang kalau ikut sekolah minggu anaknya jadi lebih tenang. Ada yang bilang kalau ikut sekolah minggu anaknya lebih behave. Itu literal bahasanya seperti itu, behave. Kalau tidak ikut sekolah minggu, anaknya jadi tantrum. Bukan tantrum, maksudnya pokoknya harus ikut sekolah minggu setiap hari Minggu gitu. Jadi ternyata kalau kita bicara mengurangi komitmen siswa terhadap komunitas Kristen di sekolah, kan harusnya enggak dong, gitu kan ya. Tapi itu kan contoh yang baik. Apakah ada contoh yang tidak baik? Tentunya banyak, gitu kan. Tapi itu kan that's why tadi saya bicara bahwa harus ada kolaborasi yang erat dengan organisasi Kristen dan atau gereja. Kalau sekolahnya sudah dekat dengan satu gereja atau berdasarkan gereja, punyanya gereja segala macam, itu banyak bersyukur dan harus digiatkan hubungannya. Jadi pendidikan itu kita harus sadar bahwa sekolah itu kan adalah ladang pelayanan terbesarnya gereja sebenarnya, yang sampai saat ini gereja nggak sadar. Ya kan, isinya anak-anak itu istilahnya gandum yang siap dituai semua, cuman penuaiannya nggak ada. Nah, itu kan saya pernah ngomong itu di acara live stream yang dulu itu. Kira-kira seperti itu. Terus dari situ artinya kan harus ada perhatian khusus, terutama kepada sekolah-sekolah Kristen yang istilahnya yayasannya adalah yayasan Kristen tapi belum memiliki afiliasi yang dekat terutama dengan gerejanya. Begitu.
Baik, terima kasih Pak Glenn untuk jawaban dan juga pengalaman yang sudah Pak Glenn alami sendiri juga ya, untuk menjadi uh, apa contoh buat Bapak Ibu semua bisa mengikuti. Pak Glenn, saya ada pertanyaan terakhir Pak sebelum kita Boleh. sesi akhir ya. Ada pertanyaan terakhir ini, menurut Bapak bagaimana guru dapat menggunakan fleksibilitas pembelajaran untuk menyesuaikan kebutuhan individu siswa? Nah, ini. Jadi kan tadi saya bilang bahwa urusan flexibility and mobility ini berikut dengan teknologi yang sudah super canggih yang kita alami saat ini. Ya, much like yang kita lakukan sekarang ini untuk Bara ini dan MPK, itu kan tentunya bisa menjadi pilihan, bisa menjadi senjata, ya kan, bisa menjadi sarana, dan juga istilahnya disitulah esensi fleksibilitas sebenarnya kan. Masalahnya gurunya mau memanfaatkan atau enggak? Repot enggak? Kira-kira kalau gini lebih repot atau lebih tidak repot? Kalau saya harus kucuk-kucuk datang dari rumah sakit ke kantor MPK gitu, meskipun jaraknya dekat, apakah itu lebih repot atau lebih tidak repot daripada kita menggunakan metode online ini? Misalnya seperti itu. Jadi, kalau kita bicara kebutuhan individu siswa, tentunya kan beragam, banyak sekali. Kalau hanya kurang mengerti, minta istilahnya pertanyaan tambahan, bahkan kita kasih tutoring, itu bukan hal yang sulit. Tapi kalau siswanya berkebutuhan khusus, kira-kira semua hal ini, flexibility ini akan menunjangkah atau bahkan menjadi penghambat? Nah, saya kira tentunya itu tergantung dari kita supaya kita bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya untuk kebaikan siswa itu sendiri tentunya, bukan untuk istilahnya, oh supaya kerjaan saya jadi gampang, oh supaya waktu saya banyak nanti untuk melakukan hal yang lain, tentunya bukan soal itu. Karena kan kembali lagi bahwa kalau kita lihat dari Matius 20 ayat 26 sampai 28, di situ kan kita bisa lihat dengan jelas. Coba saya akan kutip sedikit. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kan kita belajarnya dari Yesus tentunya, dan memposisikan diri kita untuk menjadi pengikut Yesus, ya artinya melakukan hal itu. Kalau metode dan fasilitas ini tersedia bagi kita, bukankah kita akan manfaatkan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk kemuliaan nama Tuhan, kira-kira gitu ya. Baik, terima kasih Pak Glenn untuk jawaban dan juga pemaparan sesi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kita ada pada akhirnya dari sesi ini. Saya mohon Bapak bisa memberikan sedikit closing statement dan bisa langsung ditutup dalam doa. Ya, baik. Terima kasih, Susan. Ya, jadi kalau kita bicara pendidikan berlandaskan iman Kristen, mau metode apapun itu yang kita adopsi, mau metode apapun itu yang kita jalankan, itu tentunya iman Kristen itu mesti menjadi center dari apa yang kita mencoba sampaikan ke anak-anak kita, dan kita berharap tentunya mereka dapat menyerap itu dengan baik dan menjadi manusia-manusia Kristen yang bisa dibanggakan oleh Tuhannya. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita tutup sesi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat anugerah-Mu terhadap kami semua, sehingga di malam hari ini kami dapat sedikit
mengupas sedikit, berdiskusi sedikit, mencerahkan diri kami mengenai hal pembelajaran yang fleksibel dan mobile. Kiranya apa yang kami pelajari, kami ketahui, kami dengar, kami lihat pada malam hari ini dapat menjadikan berkat bagi setiap kami, dan kami juga berdoa untuk seluruh sekolah Kristen yang ada di Indonesia ini. Biarlah kiranya apa yang kami kerjakan ini dapat mendatangkan keberkahan-Mu, dapat mendatangkan berkat dan anugerah-Mu kepada seluruh anak-anak, terutama anak-anak di sekolah-sekolah Kristen yang kami layani. Kami juga berdoa untuk HSKI yang akan dilaksanakan besok ya Tuhan. Kiranya biarlah apa yang kami canangkan ini dapat menjadi peringatan dan kami dapat menghayati apa yang dilakukan oleh Cornelis Senen, sehingga apa yang kami kerjakan, kami layankan di kehidupan kami ini dapat sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Bara Digital dan MPK yang mengadakan acara ini. Terima kasih atas keberadaan setiap kami. Terima kasih atas keberadaan Susan dan rekan-rekan MPK yang mengadakan acara ini. Biarlah kiranya kami dapat bertemu kembali di lain kesempatan, lain waktu untuk menelisik dan mempelajari hal-hal baru yang dapat memperluas wawasan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Glenn untuk berkat yang luar biasa. Pak Glenn sudah sharing buat kita semua pada malam hari ini. Kita tentunya tidak berakhir dengan Pak Glenn hari ini ya. Masih ada sisi-sisi yang lainnya di lain-lain waktu ya. Pak Glenn pasti akan luangkan bersama dengan kita. Dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Tuhan memberkati Bapak dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan dan keluarga Pak. Ya, supaya makin bersinar dan semakin menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menonton. Jangan lupa di-share kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya supaya banyak orang juga diberkati. Kita sampai di sini, kita berjumpa lagi minggu depan dengan narasumber dan topik yang berbeda dan topik yang lebih menarik lagi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.